teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang perbedaan autoimun sistemik dan organ spesifik. Penyandang autoimun harus mengerti tentang ini agar lebih paham sebenarnya penyakitnya bisa menyerang organ lain atau tidak. Nah, secara sederhana teman-teman, autoimun sistemik ini adalah merupakan penyakit autoimun yang bisa mengenai lebih dari satu organ. Sebagai contoh bisa mengenai ginjal, paru, jantung, otak, sendi, dan sebagainya. Sebaliknya ada yang disebut dengan autoimun organ spesifik, jadi hanya mengenai satu organ saja. Nah, teman-teman, yang termasuk dalam autoimun sistemik ini adalah merupakan penyakit rematik autoimun sebagian besar. Misalnya lupus, artritis rheumatoid, Sjogren syndrome, vaskulitis, skleroderma, polymyositis, ataupun rematik pada anak. Jadi pada kondisi-kondisi ini tidak hanya satu organ yang terkena, namun bisa melibatkan banyak organ. Nah, yang dimaksud dengan autoimun organ spesifik ini sebagai contoh adalah misalnya vitiligo atau penyakit tiroid autoimun. Nah, ini biasanya hanya menyerang satu organ saja. Nah, teman-teman, bagaimana dengan lupus dan artritis rheumatoid? Nah, lupus dan artritis rheumatoid memang merupakan penyakit rematik autoimun yang sistemik. Nah, kita sudah mengenal lupus. Lupus ini merupakan suatu penyakit rematik autoimun yang bisa menyerang banyak organ. Sendi bisa terkena, ginjal bisa terkena, otak bisa terkena, kemudian paru, jantung, kemudian saluran cerna, semuanya bisa terdampak oleh lupus ini. Nah, bagaimana dengan artritis rheumatoid? Artritis rheumatoid juga demikian. Meskipun teman-teman mengenal artritis rheumatoid sebagai suatu penyakit yang paling banyak mengenai persendian, namun ternyata artritis rheumatoid ini merupakan penyakit rematik autoimun sistemik juga. Karena AR juga bisa menyebabkan gangguan pada paru, misalnya interstitial lung disease, dan juga bisa menyebabkan gangguan pada mata dan organ-organ yang lain seperti ginjal. Jadi jelas bahwa lupus dan artritis rheumatoid merupakan penyakit rematik autoimun sistemik. Nah, demikian juga dengan Sjogren dan dermatomyositis. Teman-teman mengenal Sjogren ini merupakan suatu penyakit rematik autoimun yang target utamanya adalah pada kelenjar air mata dan kelenjar ludah, sehingga gejala utama daripada penyakit ini adalah mata dan mulut kering. Nah, gejala-gejala lain yang bisa terjadi seperti nyeri sendi, kemudian gangguan-gangguan pada organ lain juga bisa ditemukan. Sebagai contoh, Sjogren juga bisa menyebabkan gangguan pada saraf atau neuropati, kemudian bisa juga menyebabkan gangguan pada paru-paru kita atau interstitial lung disease. Oleh karena itu, maka Sjogren dikategorikan sebagai penyakit rematik autoimun sistemik. Nah, demikian juga dengan dermatomyositis. Nah, dermatomyositis ini merupakan salah satu penyakit rematik autoimun dengan gejala utama adalah kelemahan otot. Jadi terdapat kelemahan pada otot seperti susah mengangkat tangan, kemudian susah untuk naik tangga. Nah, tidak hanya otot saja yang bisa diserang oleh dermatomyositis ini, namun dermatomyositis juga bisa menyerang organ-organ yang lain seperti paru, jantung, ginjal, ataupun kulit. Jadi jelas bahwa Sjogren dan dermatomyositis merupakan penyakit rematik autoimun sistemik. Nah, teman-teman, kita sudah mengenal salah satu penyakit langka, penyakit rematik autoimun langka, yaitu skleroderma. Nah, memang kita tahu bahwa skleroderma ini gejala utamanya adalah kulit yang mengeras. Namun ternyata skleroderma ini tidak hanya mengenai kulit saja, organ-organ yang lain juga bisa ikut terdampak. Nah, yang paling sering adalah organ paru. Bisa terjadi penyakit yang disebut dengan interstitial lung disease atau penyakit paru interstisial. Kemudian sangat lazim pada orang dengan skleroderma bisa ditemukan hipertensi pulmonal, yaitu gangguan pada jantung juga bisa ditemukan pada orang dengan skleroderma. Selain itu, skleroderma juga bisa terjadi gangguan ginjal atau disebut dengan krisis renal pada skleroderma. Jadi teman-teman, jelas sekali bahwa skleroderma merupakan penyakit rematik autoimun sistemik. Nah, bagaimana dengan artritis psoriatik dan ankylosing spondylitis? Nah, teman-teman mungkin mengenal kedua penyakit ini hanya mengenai sendi ataupun hanya mengenai pada kulit. Namun sesungguhnya artritis psoriatik dan ankylosing spondylitis ini merupakan penyakit rematik autoimun sistemik.
sistemik. Nah, sebagai contoh, meskipun ankylosing spondylitis ini hanya paling sering mengenai tulang belakang, namun ternyata AS ini sangat sering juga disertai dengan kelainan-kelainan pada organ yang lain, seperti sering terjadi radang usus pada AS, gangguan pada mata seperti uveitis, kemudian bisa juga terjadi gangguan-gangguan yang lain yang berhubungan dengan kulit dan organ-organ yang lain. Demikian juga dengan artritis psoriatik. Jadi artritis psoriatik ini merupakan jenis radang sendi yang terjadi pada seorang dengan psoriasis. Nah, kita mengenal mungkin psoriasis sebagai suatu kelainan kulit saja, tapi sebenarnya tidak sederhana itu, karena pada orang dengan psoriasis juga bisa terjadi gangguan pada paru, gangguan pada jantung, dan juga bisa terjadi gangguan-gangguan pada organ-organ yang lain seperti radang usus dan gangguan pada mata. Jadi sudah jelas bahwa artritis psoriatik dan ankylosing spondylitis ini dikatakan merupakan suatu penyakit rematik autoimun yang bersifat sistemik. Nah teman-teman, kalau kita menyebut vaskulitis, nah ini jelas sekali merupakan penyakit rematik autoimun yang bersifat sistemik, karena vaskulitis ini adalah peradangan pada pembuluh darah sehingga dia bisa menyerang pada semua organ di seluruh tubuh kita. Misalnya, contohnya kalau kita mengambil contoh Takayasu arthritis merupakan salah satu jenis vaskulitis. Nah, dia bisa menyerang pembuluh darah aorta, pembuluh darah besar kita, kemudian bisa menyerang jantung, bisa menyerang otak dan organ lain. Demikian juga kalau kita melihat ada satu penyakit vaskulitis yang sering pada anak-anak, yaitu HSP. Nah, HSP ini memang gejala utamanya adalah pada kulit, jadi ada bintik-bintik merah pada kulit. Namun HSP ini pun merupakan penyakit rematik autoimun tergolong vaskulitis yang bersifat sistemik, karena HSP bisa juga menyebabkan gangguan pada ginjal dan gangguan pada organ-organ yang lain seperti saluran cerna. Nah, selanjutnya kita membahas sedikit tentang rematik anak, yaitu juvenile idiopathic arthritis. Jadi rematik yang terjadi pada anak kurang dari 16 tahun. Nah, ini sebenarnya kalau kita menyebut rematik mungkin kita menghubungkan dengan sendi. Namun pada rematik anak ini dia juga tergolong sistemik, karena organ-organ yang lain juga bisa terkena pada rematik anak ini. Misalnya organ mata, organ paru, kemudian organ ginjal juga bisa terdampak pada penyakit rematik anak ini. Nah teman-teman, jadi sudah jelas apa yang dimaksud dengan penyakit autoimun sistemik dan apa yang dimaksud dengan penyakit autoimun organ spesifik. Nah, manifestasi apa yang bisa terjadi pada kita sangat berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi tidak pada semua orang terjadi gangguan beberapa macam organ. Bisa aja hanya terjadi satu organ yang terlibat, namun bisa juga beberapa organ yang terlibat. Sehingga dengan mengenali kondisi penyakit kita dan paham bahwa penyakit kita bisa menimbulkan gangguan pada organ yang lain, kita akan lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Ingat bahwa penyakit rematik adalah bukan hanya berkaitan dengan sakit sendi saja, tapi organ-organ yang lain juga bisa terlibat. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam Instagram Autoimun Rematik Info edisi selanjutnya.